Kita akan memulai ibadah kita ini. Ibadah sekolah minggu GKBI Bekasi Utara ini dimulai di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, hari langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, bila kami hanya melihat ke dalam diri kami sama sekali tidak layak berdiri di hadapan-Mu yang Maha Kudus ini. Betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami Engkau layakkan dan kuduskan untuk memuliakan Engkau melalui perkataan dan perbuatan kami. Kami menyadari jika Engkau tidak menyertai kami tidak dapat berbuat apapun yang berkenan di hati-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar dapat menimbang apa yang sesuai dengan firman-Mu dan tinggal di dalam firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak duduk kembali. Selamat hari, haleluya, puji Tuhan, yes, yes, yes. Yuk, sebenarnya kurang semangat tidak? Kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Selamat hari, haleluya, puji Tuhan, yes, yes, yes. Apa kabarnya nih adik-adik semua di rumah? Semoga adik-adik di rumah sehat dan bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Jangan lupa adik-adik di rumah untuk rajin cuci tangan ya. Dan jangan lupa juga
dan memohon kepada Tuhan. Gimana sih Kak Gavin gerakannya? Kalau misalnya kakak bilang apa tema kita hari ini, jawabannya adalah berdiri dan memohon pada Tuhan. Kita ulang ya Kak, biar lebih semangat lagi. Ayo adik-adiknya berdiri ya, dan duduk. Oke, sudah berdiri ya. Coba, apa tema kita minggu ini? Berdiri memohon pada Tuhan. Karena kita di sini adalah laskar-laskar Kristus yang siap berdiri dan memohon kepada Tuhan, mari kita mengangkat pujian Laskar Kristus. Adik-adik bisa kembali berdiri ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita sudah selesai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapa di sini yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Saya. Jadi untuk mempersiapkan firman Tuhan, adik-adik boleh dipersilakan untuk mengambil sikap yang teduh, lipat tangannya, tutup matanya. Kita menyanyikan lagu Doa Mengubah Segala Sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Kita mulai lagu ini dari awal. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doanya lahir dari iman, berkuasa menyelamatkan, seperti batang api di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil jika kamu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Ya. Halo adik semuanya, selamat hari Minggu. Kita tiba pada pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Tadi sudah bernyanyi ya, sudah berdoa, memuji Tuhan dengan kakak-kakak sekolah minggunya.
Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Oke, semua berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa, diikuti inang pendeta. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai kami, anak-anak sekolah minggu, hingga pada saat ini. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah kami semua, biarlah kiranya firman-Mu bisa menjadi kami andalkan dalam kehidupan kami, dapat kami mengerti anak-anak ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, firman Tuhan pada saat ini itu tertulis dalam Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 27 ya. Ini agak panjang loh adik-adik, agak panjang ya. Saya bacakan aja. Nanti adik-adik ayat 14, terus nanti begitu sampai ayat 27. Atau boleh diikutilah, karena kan tidak langsung tatap muka ya. Keluaran 18 ayat 13 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Ayat 13, pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula, aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap, takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau
engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Demikian adik-adik, panjang ya, tapi ceritanya sangat menarik sayangnya. Agak panjang dia cerita Musa tadi itu, tapi ceritanya sangat menarik. Nah, siapa tadi yang sudah mengikuti waktu Inang membacakan? Inang mau bertanya dulu. Coba. Tadi itu siapa yang bercerita? Ada dua kan? Ada dua tokoh, yaitu Musa dan ayah mertuanya ya. Ayah mertuanya. Nah, adik-adik, Inang mau tanya nih. Musa itu siapa sih sebenarnya? Apa sih peran Musa dalam bangsa Israel? Nah, adik-adik, Musa itu adalah dia pemimpin yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel ini dulunya di Mesir. Mereka harus keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Perlulah seorang pemimpin untuk membawa bangsa ini ke negeri mereka, ke tanah Kanaan. Itulah Musa. Nah, dalam perjalanannya ada banyak loh adik-adik persoalan. Ada banyak persoalan yang dihadapi Musa bersama-sama dengan bangsa Israel. Ada banyak persoalan yang dihadapi bangsa. Nah, kalau bangsa Israel ini lagi susah hati, lagi banyak persoalan, lagi apa sih yang harus kulakukan? Makanan sudah habis, apa sih yang harus kami lakukan? Nah, mereka harus berseru kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan lewat Musa. Mereka menyampaikan segala hal yang ingin mereka dengarkan, ketetapan Allah lewat Musa. Nah, suatu ketika datanglah ayah mertuanya Musa ini. Waktu dilihat ayah mertuanya itu, ada apa ya? Setelah beberapa hari di rumahnya si Musa, ayah mertuanya lihat pekerjaan Musa itu. Ada banyak orang, ada banyak bangsa Israel yang berdiri menghadap kepada Musa. Mereka meminta tadi di ayat apa itu? Di ayat 14 itu, mengapakah engkau seorang diri saja, kata ayah mertuanya. Kata Musa seperti ini, mereka datang kepadaku, aku mengadili mereka. Jadi dari pagi sampai petang. Waduh, lama tidak itu ya? Dari pagi sampai petang. Lama tidak adik-adik sekalian? Lama ya, iya lama. Mereka menunggu keputusan Musa atas perkara yang mereka hadapi. Mereka berdiri di hadapan Musa. Apa yang akan kami lakukan atas persoalan kami, atas perkara kami? Musa menjadi hakim ya, mengadili bangsa itu. Itu cerita firman Tuhan kita tadi. Nah, ayahnya melihat ayah Musa, ayah mertuanya. Aduh, lelah sekali itu Musa. Lelah sekali bangsa itu berdiri seharian dari pagi sampai petang. Bagaimana ya caranya? Lalu dia menasihati Musa. Aduh Musa, anakku, kamu lelah sekali seharian seperti itu. Kenapa kamu duduk seharian dan bangsa Israel berdiri dari pagi sampai petang? Lalu Musa berkata, ya begitu Bapak. Mereka menunggu karena aku akan mengadili yang seorang dengan yang lain. Aku akan memberitahukan kepada mereka ketetapan dan keputusan Allah.
Mereka harus menunggu. Kata Musa, aduh tidak. Itu tidak. Kalian akan capek dan lelah. Kamu mau tidak Musa mendengarkan nasihatku? Kata ayah mertua Musa. Ya sudah sini. Caranya seperti ini. Kamu harus katanya kan memilih katanya. Kamu harus memilih beberapa orang katanya kan. Harus membagi tugas. Bagilah tugas untuk membantu kamu memimpin bangsa itu. Pilihlah orang-orang yang apa tadi dikatakan? Orang yang cakap, orang yang benci suap. Pilih orang-orang yang layak, yang pintar untuk memimpin. 1 dari 1000, 1 dari 100, 1 dari 10. Nah, kalau ada hal-hal yang besar, yang sulit mereka pecahkan persoalannya, datanglah kepadamu, kepada Musa. Kata ayah mertuanya, oh iya ya, dalam hati Musa, aku buatlah seperti itu. Supaya meringankan pekerjaan, harus saling membantu. Akhirnya Musa pun melakukannya. Musa pilihlah itu bangsa-bangsa Israel. Kamu yang memimpin dari 1.000. Kamu yang memimpin dari 100. Kamu yang memimpin dari 110. Semua dilakukan seperti itu. Akhirnya baik dan pekerjaan pun menjadi ringan. Mereka tidak perlu lagi berdiri ya. Berdiri di hadapan Musa berjam-jam sampai seharian. Meminta pertolongan, meminta ketetapan apa yang diberikan Allah, keputusan Allah kepada bangsa itu. Paham adik-adik? Sudah paham ya? Begitu dia sedang pendeta menjelaskan. Nah, sekarang kita mau lihat nih. Kita mau lihat apa ya yang mau disampaikan firman Tuhan sama kita anak sekolah minggu. Nih, kita lihat dulu tema kita. Tema kita dikatakan tadi berdiri dan apa tema kita? Berdiri dan bermohon di hadapan Tuhan. Sama seperti tadi bangsa Israel berdiri dan bermohon kepada Musa. Kenapa ya bangsa Israel bermohon kepada Musa? Karena Musa adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan ketetapan, keputusan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, kalau sekarang kita lewat apa dong anak-anak untuk menyampaikan permohonan kita, menyampaikan perkara kita, menyampaikan persoalan kita lewat apa? Ya benar, lewat doa. Tidak perlu lagi seperti bangsa Israel itu lewat Musa. Kita harus lewat doa karena sudah ada perantara Yesus Kristus kepada Tuhan. Nih adik-adik, sekarang gimana ya situasinya? Susah ya adik-adik situasinya sekarang. COVID-19, kemana-mana tidak bisa. Sekolah by online, Zoom. Aduh bosan, saya bosan di rumah. Ini aja, tugasku banyak, di rumah saja. Tidak ke gereja ketemu anak-anak sekolah minggu, teman-temanku. Aku sedih, aku bosan, saya tidak mau lagi. Sampaikan doamu kepada Tuhan, adik-adik ya. Boleh berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus tolong kami melewati situasi ini, melewati pandemi ini. Sampaikan permohonanmu kepada Tuhan. Doakan teman-temanmu. Doakan ayah dan ibumu. Doakan tetanggamu. Sampaikan berseru kepada Tuhan perkara yang kau hadapi. Persoalan yang kau hadapi. Tidak perlu lagi pakai perantara. Karena kita sudah bisa langsung menyampaikannya kepada Tuhan. Tidak seperti bangsa Israel lagi kepada Musa. Itulah tema kita pada saat ini. Jadi anak-anak sudah tahu ya menyampaikan doanya kepada Tuhan. Ada tahu nggak lagu doa? Lagu doa tentang lagu tentang doa ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci,
Doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya, berdoa tiap hari ya. Nanti kita bikin pohon doanya. Doa tiap harinya. Itu tadi yang pertama. Bermohon, tadi pesannya. Anak-anak bisa menyampaikan permohonan dalam doa kepada Tuhan saat mengalami persoalan. Saat seperti ini, di situasi pandemi seperti ini. Nah, yang kedua, anak-anak harus mampu seperti Musa. Musa tadi bagaimana? Siapa tadi yang menasihati Musa? Ada yang tahu nggak? Ayo komen dulu di komentarnya itu. Siapa tadi yang menasihati Musa? Ayah mertuanya, ayahnya namanya Yitro. Yitro, ayah mertua Musa menasihati tadi kan? Kamu bagilah tugas masing-masing mereka, pekerjaan mereka. Pilih orang-orang yang cakap katanya. Nah, anak-anak juga harus mau dong mendengarkan nasihat orang tuanya ya. Harus mau kalau ada yang menasehati untuk yang baik. Nah, yang ketiga, bekerja sama. Tadi dikatakan setelah Musa melakukannya itu, membagi tugas-tugas, maka ringanlah pekerjaan itu. Satu memimpin 1000, satu memimpin 100, satu memimpin 10. Jadi dikelompok-kelompokkan kan? 1, 10, 100, 1000. Itu adik-adik sekalian. Akhirnya pekerjaan itu pun menjadi ringan, terbantu, saling membantu, senang saling membantu temannya. Jadi firman Tuhan hari ini juga anak-anak mau bekerja sama dan senang membantu supaya pekerjaan itu ringan. Kakaknya menyapu, adiknya nyuci piring, mamanya memasak, ayahnya membersihkan rumah. Itu namanya pekerjaan yang saling membantu. Iya, saling membantu dan saling menolong. Ya, itu ya adik-adik. Sekarang kita mau bikin tadi apa tadi aku Inang bernyanyi, baca kitab suci doa tiap hari. Pohon iya, pohon doa. Kita bikin dulu pohon doanya ya. Pohon doanya, ambil dulu gunting. Itu ada Inang tunjukkan di situ gambarnya ya, kreasinya. Ada gunting, kertas karton, kertas putih juga VS atau origami atau apa aja ya, bisa ya untuk bikin pohon. Bikin pohon. Nih, contohnya seperti ini. Di situ juga ada ya. Seperti ini nih. Ini nih pekerjaan Sena ini ya. Nih, cuman belum lengkap. Hari apa nanti mau dilengkapi lagi ya, hari Minggu. Seperti ini ya. Nih, pohonnya. Terus bikin di sini gunting-gunting. Hari Senin doanya apa? Senin mendoakan Papa Mama. Selasa mendoakan GKPI Bekasi Utara. Rabu mendoakan tetangga Sena, Sarah, Selin gitu kan. Kamis mendoakan Pak Pendeta, ya kan? Boleh dong didoakan Pak Pendeta. Jumat mendoakan siapa? Mendoakan PHJ, Penatua dan banyak ya. Silakan dibikin pohon doanya ya sayang ya. Nanti difoto ya, yang mau difoto nanti dapat hadiah ya nak ya. Bikin pohon doanya seperti ini. Atau hari Jumat mendoakan negara kami melewati COVID-19 ya. Mendoakan negara Indonesia, pemimpinnya terserah. Nanti bisa minta tanya sama mama, apa yang mau didoakan. Bikin pohon doamu seperti ini, foto, nanti foto kirimkan ke guru sekolah minggu ya sayang ya. Kirimkan ke guru sekolah minggunya. Nanti dapat hadiah. Minggu kemarin ada loh yang dapat hadiah. Minggu kemarin ada yang dapat hadiah ya. Dibikin begitu ya anak-anak ya. Nah, yang terakhir kita mau dengarkan ayat hafalan. Nih, ini perlu sekali lu adik-adik semuanya. Ayat hafalannya 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7.
1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Nah, kesimpulannya adik-adik, mari kita menyerahkan, bermohon kepada Tuhan. Kita doakan bangsa kita doakan semua teman-teman kita melewati persoalan, melewati situasi pandemi COVID-19, COVID saat ini, supaya kita kuat dan mampu melewati semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengajari anak-anak sekolah minggu supaya mereka Tuhan datang kepadamu. Seperti bangsa Israel yang datang kepada Musa memohon supaya memberikan keadilan atas perkara-perkara mereka, mendengarkan ketetapan-ketetapan, keputusan-keputusan Tuhan atas perkara yang mereka hadapi. Tuhan, kami tidak perlu lagi melewati perantara. Kami tidak perlu lagi perantara. Tapi kami boleh langsung kepadamu Bapa, menyampaikan doa kami. Seluruh anak-anak sekolah minggu GKPI Bekasi Utara memohon kepadamu Tuhan. Lindungi dan jagalah kami, khususnya melewati situasi pandemi pada saat ini. Ada rasa khawatir dan juga kebosanan bagi anak-anak dalam sekolah dan lain sebagainya. Tuhan, tolonglah kami semua, mampukan dan kuatkan kami. Jaga terus anak-anak kami ini untuk melewati hari demi hari hingga pada nantinya pandemi ini berlalu. Berikan masa depan yang baik kepada anak-anak kami. Sekolah Minggu GKPI Bekasi Utara ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan mereka mendengarkan nasihat orang tua dan saling menolong, saling membantu untuk meringankan hal-hal yang sulit mereka lakukan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu sudah memberikan persembahannya semua. Sekarang kita berdiri, kita sampaikan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini anak-anak sekolah minggu GKPI Bekasi Utara memberikan persembahan syukur kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup anak-anak ini menjadi persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup mereka untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama dengan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
kita akan adakan live Zoom. Pasti adik-adik nggak sabar lagi kan? Untuk ngikutin live Zoom-nya kayak mana sih, Bang? ada di bawah ini ya linknya. Adik-adik boleh nanti catat ya link di bawah ini untuk dipersiapkan minggu depan. Apa aja sih kalian yang harus dipersiapkan? Jangan lupa ya, persiapkan dirinya dulu, mandi dulu, persiapkan HP dan internetnya juga. Jangan lupa siapin hatinya untuk Tuhan. Oh iya, satu lagi Kak, jangan lupa siapin Alkitabnya. Oh iya, benar Bu Kalena. Kayaknya ada kuis Alkitab ya Kak ya? Iya nih kayaknya. Pasti adik-adik udah gak sabar banget nih untuk ngikutin live Zoom minggu depan. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Dadah. Bye.